Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalem, ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 29 Maret 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari nubuat Daniel bab 3 ayat 14-20, 24-25, dan 28. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja. "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin mengajak kita merenungkan nubuat Daniel dalam bacaan pertama hari ini. Kisah nubuat Daniel ini menegaskan pada kita bahwa Allah sanggup mengubah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Dikisahkan tentang Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tidak tunduk pada titah raja untuk menyembah patung emas yang didirikan Raja Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah
malah dengan berani mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini sesuatu yang luar biasa. Keyakinan yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa Allahnya akan menemani, menyertai, dan menyelamatkan mereka. Mereka pun mengatakan, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewan Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Penolakan ketiga orang Yahudi ini membuat Nebukadnezar marah. Maka memerintah agar dapur perapian itu dibuat 7 kali lebih panas. Kita bisa membayangkan itu. Harapannya ketiga orang itu mati terpanggang. Tapi sekali lagi, keyakinan ketiga orang ini sungguh luar biasa. Karena Allah menyelamatkan mereka. Menariknya, Raja memberikan kesaksian bahwa dalam perapian itu ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah perapian itu. Mereka tidak terluka. Allah sungguh berpihak pada ketiga orang yang menolak titah raja itu. Bahkan Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan meminta seluruh kerajaan Babel harus menghormati Allah yang disembah ketiga orang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nubuat Daniel hari ini ingin menegaskan pada kita semua bahwa hanya Tuhanlah yang patut kita sembah. Dia yang akan selalu menemani, membela kita yang mencintai dan percaya padanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah takut akan ancaman Raja Nebukadnezar. Mereka berani menunjukkan kesetiaan pada Allahnya dan Allah berpihak pada mereka. Kita semua selalu berhadapan dengan ujian, dengan tantangan dalam kehidupan kita. Baik dalam keluarga, komunitas, dalam pekerjaan kita, maupun di tengah masyarakat kita. Pertanyaannya, apakah kita siap mempertahankan iman kita? Atau hanya karena tawaran atau ajakan yang lain kita berani mengorbankan Yesus? Kita gadaikan Yesus. Saya berharap semoga kisah hari ini menyadarkan kita bahwa Allah kita, Allah yang menyelamatkan. Kita yang setia dan percaya padanya. Maka apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, apapun godaan kita, tetaplah setia pada Kristus sampai akhir hidup kita. Karena Dia akan memberikan sukacita dan keselamatan kepada kita yang setia padanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.